Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Oke, yang mendengar suara saya di live ini, silakan untuk menjawab. Assalamualaikum. Oke, kedengeran ya suara saya ya? Terdengar jelas suara saya? Oke, sudah hadir. Sambil menunggu yang lainnya, kita mulai jam 9:30 ya. Jam 9:30. Oke, nanti kita mulai jam 9:30. Ini sebelumnya saya mohon maaf, ini apa namanya, ada gangguan di internet dan laptopnya ya. Jadi barusan baru bisa terhubung di internet ya, terutama di internetnya. Ya, alhamdulillah kalau sudah terdengar suaranya, tinggal kita menunggu yang lainnya dulu. Oke, kita mulai nanti jam 10 ya. 10. Ya, sebelum saya mulai. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau Sistem Akuntansi, yaitu yang akan mengambil tema atau materi berkaitan dengan persediaan, yaitu sistem akuntansi persediaan. Nah, ini materi terakhir, dan nanti minggu depan kita sudah mulai ujian akhir semester ya, UAS. Nah, kemudian selanjutnya untuk tugas UAS apakah sudah dikerjakan atau belum? Kalau misalkan belum, kalau misalkan ada kesulitan, permasalahan bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan. Nah, soalnya saya lihat di jadwalnya, ya saya lihat di jadwalnya itu kalau nggak salah hari Kamis ya,
Hari Kamis atau hari Rabu? Coba tolong cek. Jadi nanti kalau misalkan hari Kamis kita masih ada waktu 6 hari ya, atau 7 hari, 1 minggu lah ya, 1 minggu untuk mengerjakan tugasnya. Jadi kalau misalkan ada tugas-tugas yang lain, nanti akses ini atau Excel ini ya, Excel ini berarti harus diselesaikan sekarang. Karena memang tugasnya itu sudah saya sampaikan beberapa minggu sebelumnya. Nah, perlu diketahui tugasnya itu kan membuat laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk datanya, data angkanya itu tidak usah dirubah, karena nanti kalau misalkan dirubah itu nanti saya susah ngitungnya. Datanya biarin aja, data angkanya, tapi yang Anda rubah itu adalah nama perusahaannya. Identitas perusahaan yang disesuaikan itu adalah identitas perusahaannya gitu ya. Di nama perusahaannya, alamat, ya, terus periode pelaporannya itu yang disesuaikan. Kemudian untuk rumus-rumusnya, nah rumus-rumusnya itu harus pakai rumus. Tapi kalau misalkan rumusnya itu Anda anggap susah untuk diikuti di panduannya, itu bisa pakai rumus yang lain, asal hasil yang dikeluarkan atau output yang dikeluarkan dari rumus tersebut sesuai. Nah, rumus tersebut sesuai gitu. Ya, jadi boleh rumusnya pakai rumus yang Anda anggap gampang ya, dan itu bisa pakai itu, bisa pakai itu. Oke, itu perihal tugas. Boleh kalau misalkan ada kesulitan, ya, ada kesulitan dalam pengerjaan tugasnya, silakan boleh bertanya. Boleh bertanya di kolom chat live streaming YouTube ya. Nanti habis saya menerangkan, nanti insya Allah saya akan jawab. Oke, semuanya sudah absen di Classroom dan melihat materi serta tugasnya. Nah, jadi di Classroom itu Anda dari tadi 8:30 sudah bisa absen dan download materi, dan barusan saya sudah upload tugas. Jadi untuk tugas mingguan itu sebenarnya ada di buku Mulyadi semua ya. Saya ambil dari buku Mulyadi semua. Kalau misalkan Anda melihat penjelasannya di buku Mulyadi, itu jawabannya semua. Jawabannya ada semua di sini. Nah, seperti yang tugas sekarang itu Anda diminta untuk menyebutkan tipe persediaan, kemudian transaksinya, dan prosedur yang bersangkutan. Sistem dan prosedur yang bersangkutan itu dijelaskan di sana. Nah, nanti bentuknya itu Anda buat tabel. Anda buat seperti tabel. Nanti di sana tipe persediaan itu ada 5 ya, ada 5. Nah, transaksinya nanti ada di dalam tipe persediaan tersebut serta sistem dan prosedurnya gitu ya. Ini seperti itu. Oke. Ya, ini sudah 22 orang yang hadir. Ya, ada yang tahu nggak jadwal UASnya hari apa ya? Jadwal UASnya hari apa? Untuk kelas, semua kelas berarti ya?
semua kelas A, B, C, D ya, itu hari apa ya? Jadi nanti pada saat Anda mengerjakan tugas, sebelumnya Anda upload terlebih dahulu, maaf, sebelum Anda mengerjakan UAS, sebelum atau sesudah boleh ya, nggak apa-apa. Yang penting di dalam pelaksanaan, pada saat pelaksanaan UAS. Jadi boleh belum, boleh sesudahnya. Itu ya. Coba ada yang tahu nggak jadwal untuk UAS sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi. Ya, boleh diketikkan nanti jawabannya di situ yang tahu. Oke. Baik, kita mulai saja perkuliahannya. Nah, ini perkuliahan ini saya percepat gitu ya. Karena memang ini waktunya sudah sudah 1 jam berlalu gitu ya. Jadi saya percepat mungkin satu jam atau bahkan kurang mungkin untuk menjelaskan materi ini. Ini memang sebenarnya materi ini kalau misalkan Anda baca di buku atau di dalam hal ini adalah di PowerPoint-nya itu insya Allah jelas karena memang ini materi ini berkaitan dengan materi dalam hal ini adalah materi pengantar akuntansi. Oh, hari Sabtu ya? Oh, hari Sabtu ya? Hari Sabtu jam 5. Oh ya, berarti Anda ada waktu 9 hari berarti. 10 hari. Terakhir berarti ya, ujian terakhir ya. Baik, kita mulai saja. Oke, bab yang terakhir pada kesempatan kali ini yaitu berhubungan dengan sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan. Nah, persediaan di sini berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Nah, seperti yang Anda ketahui, sekarang Anda kan sedang belajar akuntansi biaya ya, akuntansi biaya atau akuntansi manajemen. Atau mungkin di pengantar akuntansi juga ada ya persediaan. Jadi persediaan ini yang dibahas di sini adalah berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Karena memang perusahaan manufaktur itu ya di sana itu terdapat aktivitas yang berkaitan dengan persediaan. Seperti Anda ketahui ya, di manufaktur itu di sana kan manufaktur itu kan produksi ya, produksi. Jadi produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, itu dari bahan mentah ke bahan jadi itu yang disebut dengan sistem akuntansi persediaan yang dipelajari tersebut. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang yang sudah saya sampaikan untuk sistem akuntansi tadi ya, itu persediaan ya, berhubungan dengan itu. Oke, nah di sini deskripsi persediaannya. Nah ini yaitu yang pertama adalah persediaan produk jadi. Ya, persediaan produk jadi. Nah ini sudah dijawab nih pertanyaannya. Cuma nanti Anda Anda jabarkan ya, Anda jabarkan. Persediaan produk jadi, kemudian persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong. Nah ini di sini juga bahan penolong juga kita bahas. Kemudian persediaan bahan habis pakai dan persediaan suku cadang. Jadi banyak ya
persediaan itu di perusahaan manufaktur itu banyak ya, sekali. Beda dengan perusahaan-perusahaan lain. Apalagi perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu persediaannya hanya persediaan perlengkapan saja. Ya, persediaan perlengkapan. Misalkan ATK gitu ya. Nah, itu di jasa tuh. Sama di apa namanya, di perusahaan distributor gitu ya. Distributor itu juga tidak sekompleks yang perusahaan. Makanya di sini kita pelajari yang sistem akuntansinya, sistem akuntansi persediaan itu berhubungan dengan perusahaan manufaktur, karena ini nanti akan mencakup semua, mewakili semua persediaan yang ada di perusahaan, baik jasa, kemudian distributor, dan satu lagi adalah manufaktur. Ya, seperti Anda ketahui di sini, di dalam pencatatan persediaan itu terdiri dari dua ya, dari dua metode. Yang pertama adalah metode mutasi persediaan, kemudian metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, yaitu setiap mutasi persediaan dicatat dalam buku persediaan. Kemudian metode persediaan fisik atau physical inventory method, itu setiap berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam buku persediaan, tapi tambahan atas pembelian saja yang dicatat, gitu ya. Oke, Anda ini mungkin lebih lengkapnya di mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi dari itu penelitiannya, kemudian bagaimana cara mencatatnya. Cuman yang di sini kalau kita belajarnya dengan sistem, ini sebagai informasi saja tergantung dengan sistem yang akan kita pakai nanti, aktivitas yang berhubungan dengan persediaan tersebut, yaitu metode perpetual inventory method dan physical inventory method. Oke, selanjutnya di sini ada sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan persediaan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya. Yang perlu kita ketahui yaitu prosedurnya. Ya, maksudnya garis besar ya, atau titik utama dari sistem itu di sini, ya, di prosedurnya. Ya, di prosedurnya. Nah, di sini ada Nah, di sini ada sistem dan prosedur yang yang berkaitan dengan persediaan. Yang pertama adalah prosedur pencatatan produk jadi. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur pencatatan harga produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Kemudian prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada stok, kemudian prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, karena ini berhubungan dengan karena persediaan ini, karena tadi yang dijelaskan itu dari bahan mentah menjadi bahan bahan jadi ini ada yang berhubungan dengan bagian gudang, ya, bagian gudang. Dan
gudangnya itu pun di manufaktur itu dipisah-pisah ya, dipisah-pisah. Jadi ada gudang untuk bahan baku, ada gudang yang apa namanya dalam proses atau dalam hal ini ada setengah jadi gitu. Kemudian ada gudang yang khusus untuk menampung produk yang sudah jadi gitu. Ini ya di sini nih. Ini juga kompleks juga nih jadi gudang ini. Kemudian prosedur pencatatan tambahan harga barang persediaan, kartu pengembalian barang gudang. Kemudian sistem penghitungan fisik persediaan atau disebut dengan name kalau di supermarket di manufaktur pun ada yang disebut dengan penghitungan fisik. Oke, kemudian yang pertama ya tadi kan ada 9 prosedur. Yang pertama ini adalah prosedur pencatatan produk jadi. Ya, prosedur pencatatan produk jadi itu yang pertama dokumennya itu apa saja? Dokumennya itu ada laporan produk selesai, kemudian ada bukti memorial, kemudian catatan akuntansinya itu ada kartu gudang dan kartu persediaan. Kartu gudang dan kartu persediaan. Nah, di dalam perusahaan manufaktur ini dokumen-dokumen ini sangat penting sekali, karena dokumen ini nantinya akan diperlukan oleh manajemen, ya, oleh manajemen atau bagian lain yang berkaitan dengan produk jadi tentunya dalam ini, karena di sini kita bahasanya berkaitan dengan prosedur pencatatan produk jadi. Jadi ini dokumennya produk selesai, dokumen dan bukti memorial serta catatannya adalah akuntansi itu catatan akuntansi itu kartu gudang dan kartu persediaan. Serta yang mungkin adalah jurnal umum. Oke, nah ini adalah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi. Jadi nanti di dalam prosesnya itu nanti prosesnya banyak sekali ya, tergantung dari prosedurnya. Jadi kita mengaturnya itu ke prosedur ya, mengaturnya itu ke prosedur. Nah kalau ini kan di sini bedanya dengan produk jadi. Jadi ini prosedurnya adalah prosedur produk jadi. Nah yang perlu Anda pahami, yang perlu Anda pahami adalah yang pertama itu alurnya. Anda harus bisa membaca flowchart. Ya, Anda harus bisa membaca flowchart tersebut. Jadi nanti, berhubungan dengan flowchart, nanti di UAS ada flowchart ya. Sekarang saya ingin jelaskan kisi-kisinya. Jadi nanti di UAS itu nanti ada flowchart. Ya, ada flowchart, itu nilainya 50% ya, paling tinggi. Jadi nanti soalnya hanya 5, yang satu flowchart dan yang lainnya itu nanti teori. Sifat ujiannya open book ya. Sifat ujiannya itu open book. Jadi gitu ya. Jadi Anda pahami ya simbol-simbolnya terutama pada saat mulai. Jadi kalau di prosedur pencatatan harga pokok produk jadi ya itu mulainya dari gudang. Yang mulainya dari gudang, kemudian diterima dari bagian produksi ya. Dari bagian produksi nih. Kemudian setelah itu ada laporan produk selesai dan simpan di kartu gudang, itu ditulis di kartu gudang. Nah, kemudian ini arsip. Selanjutnya bagian kartu persediaan. Di bagian kartu persediaan ini adalah diterima dari bagian produksi. Jadi di bagian gudang itu segini ya, berkaitan dengan produk jadi. Kemudian diterima dari bagian produksi, itu laporan produk selesai. Ya,
laporan produk selesai ini kan tadi laporan produk selesai. Kemudian setelah itu menjumlahkan total beban pokok produknya. Kemudian kartu beban pokok produk, kemudian membuat bukti mulia. Serta setelah membuat bukti mulia, nanti di sini keluar dokumen berupa laporan produk selesai, ini EPS, kemudian KHPP atau kartu beban pokok produk, dan yang sebenarnya adalah bukti mulia. Dicatat di kartu tersedia. Kemudian selanjutnya ini masih berlanjut ya, karena LPS ini kalau produk selesainya itu mungkin akan dilanjutkan ke bagian jurnal. Ke bagian jurnal di sini apa namanya yang dokumen ini laporan produk selesai, kemudian kartu beban pokok produk, serta bukti mulia itu sebagai dasar untuk pencatatan dari jurnal tersebut, yaitu nanti dicatat beban produknya kemudian di jurnal. Dan sudah ini disimpan dikasih kemudian selesai. Itu kocak dari harga pokok produk jadi. Gitu ya. Oke. Selanjutnya prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Ini juga di sini ada dokumennya tersendiri ya. Dokumennya tersendiri ada surat order pengiriman, kemudian faktur penjualan, kemudian catatan akuntansinya itu ada kartu gudang, kemudian kartu persediaan dan jurnal. Nah, bagaimana flowchartnya? Nah, ini flowchartnya nih. Ini flowchartnya. Jadi dari sini kartu persediaan mulai kartu persediaan, jadi dasarnya dari kartu persediaan, kemudian membuat rekapitulasi beban persediaan, kemudian keluarlah dokumen berupa rekapitulasi beban persediaan. Kemudian setelah itu bukti memorial dan rekap BPP dan bukti memorial. Kemudian setelah itu lanjut ke bagian jurnal, kemudian yang rekap BPP beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan ya, dan bukti memorial itu di jurnal. Terus original kemudian dimasukkan selesai. Ini adalah prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Oke ya. Oke. Selanjutnya harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Dokumennya apa saja? Nah, dokumennya itu laporan penerimaan barang, memo kredit, kemudian catatan akuntansinya itu ada kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal. Kemudian prosesnya bagaimana? Nah, ini prosesnya. Jadi bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli. Ini pola ini dari bagian gudang, diterima dari bagian penerimaan, kemudian laporan penerimaan barang, kemudian simpan di gudang. Simpan di gudang dengan ingin mencatat kartu gudang. Kemudian selanjutnya ini dari bagian penerimaan juga via bagian utang. Kemudian ada LPB ya, kemudian memo kredit. Kemudian setelah itu mengisi harga pokok barang pada memo kredit. Kemudian LPB, memo kredit, kemudian kartu persediaan ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Setelah itu LPB dan memo kreditnya itu dicatat di
di bagian jurnal. Nah, catatannya itu berupa jurnal rektur. Jadi di sini kesimpulannya adalah harga pokok produk jadi yang dibeli itu maksudnya adalah rektur penjualan. Ini adalah bagian akhir yaitu penjualan. Nah itu ini dokumennya dihasilkan dan selesai. Ya, gampang ya kalau prosedur itu singkat ya. Ini sebenarnya kalau digabung itu di dalam suatu sistem akuntansi itu nanti panjang ya. Jadi kita pecah-pecah menjadi beberapa prosedur. Kan seperti itu ya. Jadi sistem akuntansi itu prosesnya itu berdasarkan prosedur tadi. Jadi kumpulan-kumpulan prosedur yang ada di setiap bagian itu dikumpulkan menjadi satu, ya itu yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. Nah, itu ya. Jadi kita harus bisa menyimpulkan sistem informasi akuntansi itu setelah kita belajar sistem akuntansi masing-masing kegiatan atau aktivitas yang ada di perusahaan. Apa saja? Yang dari awal itu penjualan secara kredit, kemudian tentang piutang, kemudian penggajian, kemudian ada kas, pengeluaran kas, gitu ya. Kemudian yang sekarang ini ada persediaan, itu yang disebut dengan sistem. Jadi sistem akuntansi itu terdiri dari prosedur, yang di dalam prosedur itu digabungkan menjadi satu, itu nanti nyambung. Nah itu yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. Gitu ya, sudah ada gambaran nih ya, sistem informasi akuntansi seperti itu. Kalau yang ini, kalau yang buku mulyadi ini sistem informasi akuntansi itu manual. Manual apanya? Manual alatnya atau sistemnya dan dokumen-dokumennya ya, dokumen-dokumennya itu manual. Gitu. Jadi ada bentuknya. Ya, ada bentuknya. Ini yang formulir-formulir itu kan kalau nggak salah sudah saya tugaskan. Jadi Anda setidaknya mengenal formulir, yang mengenal formulir gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Prosedur pencatatan harga pokok produk persediaan produk dalam proses. Nah, ini dokumen itu dokumen memorial dan catatan itu jurnal umum. Nah, kalau ini tidak terlalu banyak dokumennya karena masih dalam proses ya, masih dalam proses. Jadi istilahnya di tengah-tengah. Kalau tadi saya jelaskan di awal itu, ini maksudnya adalah barang setengah jadi ya, seperti itu. Gitu. Jadi belum jadi gitu. Oke, nah ini flowchart-nya. Jadi pada saat kita membuat membuat flowchart itu dasarnya dari prosedur ya. Dasarnya itu dari prosedur. Anda paham dulu prosedurnya, itu kemudian kira-kira nanti bisa saja dokumen yang terlibat, ya, kemudian setelah itu dihubungkan ya dokumen-dokumen tersebut sampai menjadi suatu catatan akuntansi yang nantinya akan dicatat oleh bagian akuntansi. Jadi muaranya itu ada di bagian akuntansi. Sisi informasi akuntansi itu muaranya di bagian akuntansi. Ada pencatatan jurnalnya. Nah itu makanya di sini jurnal ya, jurnal gitu ya. Itu. Nah ini contohnya seperti yang prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Ini pertanyaan kita apa namanya? Proses ini pertama dari bagian produksi, membuat laporan produk dalam proses. Meskipun masih dalam proses, ini juga harus diperhatikan karena proses di perusahaan manufaktur itu bertahap, ya. Dari bahan baku itu dikelola dulu ya, dikelola itu dari keluar masuknya bahan baku tersebut gitu ya. Kalau masuk itu berarti membeli, kemudian kalau keluar itu berarti ke bagian produksi gitu ya. Itu harus dikelola benar-benar. Karena kalau misalkan tidak dikelola dengan betul, nah pastinya akan terjadi kehilangan ya, atau produknya itu mungkin cacat gitu ya.
maksudnya dikelola itu supaya kualitasnya bagus atau tidak ada kehilangan. Nah, ini fungsinya dari pengendalian internal, Jadi masing-masing bagian di suatu perusahaan itu pasti ada pengendalian internalnya. Nah, seperti yang ini, pengendalian internal itu tujuannya adalah untuk mengamankan aktiva ya. Mengamankan aktiva. Nah, persediaan ini kan maksudnya aktiva ya. Persediaan ini adalah maksudnya ke aktiva. Ini juga salah satunya. Nah, misalkan bahan baku gitu ya, bahan baku di perusahaan manufaktur itu kan contohnya misalnya perusahaan tekstil, itu kan bahan bakunya itu kan berarti kain, ya perusahaan manufaktur itu untuk perusahaan tekstil itu kain. Jadi dari kain gitu ya, dari kain. Kain ini riskan sekali ya. Kalau misalkan ada oknum-oknum yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu bisa diselundupkan, bisa dicuri gitu. Ini perlu pengendalian internal di situ. Nah, ini membuat laporan produk dalam proses, kemudian setelah itu maka keluarnya dokumen berupa laporan produk dalam proses. Yang penting gini ya, pada saat kita melakukan atau membuat proses itu ada input, proses, dan output ya. Input, proses, dan output. Inputnya itu apa, prosesnya apa. Nah, biasanya kalau input itu dokumen. Input itu dokumen. Proses itu berarti proses computerized atau manual gitu kan. Nah, kalau outputnya juga sama, yaitu dokumen. Nah, ini dokumen ya. Tuh. Kemudian setelah itu, ini yang nomor 1, nanti yang laporan produk dalam proses yang asli ya. Jadi ini 3 rangkap, ini asli, ini rangkapnya 2. Kalau yang asli itu nanti dilanjutkan ke bagian berikutnya. Kemudian yang kedua ini dikirim ke bagian perencanaan dan produk dan pengawasan produk. Kemudian yang ketiga itu dikirim ke bagian order penjualan. Kemudian setelah itu, kalau misalkan ini prosesnya itu dijual gitu ya, mau dijual. Jadi dikirim ke bagian penjualan. Selanjutnya nomor 1 ini dilanjutkan laporan produk dalam proses. Ini 1 ya. Jangan lupa, ini juga pengaruh nih, nomor-nomor ini juga pengaruh. Ini yang diambil di sini nomor 1. Nah, laporan produk dalam proses ini di bagian kemudian itu dihitung, ya. Menghitung harga pokok produk dalam proses. Nah, kalau proses itu pasti kata-katanya adalah kata kerja, ya, ada kata kerja. Menghitung itu kan berarti kata kerja. Kemudian setelah itu, maka keluarlah disebut dengan laporan produk dalam proses. Ini kan dokumen ya, dokumen. Kemudian setelah itu dicatat di kartu produk di sini. Nah, kemudian setelah itu ini di proses selanjutnya membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dalam proses. Kemudian keluarlah SPDP, HP, dan buku memorial. Kemudian yang HP-nya itu disimpan, dan bukti memorialnya itu mungkin lanjut ke bagian jurnal gitu, sama LPDP-nya. Ya, HP itu contoh harga pokok produk ya ini ya. Kemudian selanjutnya yang LPDP itu laporan produk dalam proses itu, dan bukti memorial dikirim ke bagian jurnal untuk dicatat ya. Jadi tadi kan ada 2 tuh, yang nomor 1 ini ya, nomor 1 bukti memorial, nomor 1 yang bukti memorial, nomor 2 itu nanti dicatat di jurnal umum. Kemudian LPDP-nya itu diarsipkan. Dokumennya, dokumen fisiknya tetap diarsipkan. Jadi ini arsip ya. Oke, selesai. Itu prosedur pencatatan produk elektronik. Oke, selanjutnya kita percepat ya. Prosedur pencatatan harga pokok produk persediaan yang dibeli. Dokumennya itu ada
laporan penerimaan barang, bukti kas keluar. Nah, ini apa hubungannya? Hubungannya dengan transaksi pembelian bahan baku. Kemudian di sini ada catatan akuntansi itu berupa kartu persediaan. Oke, lanjut. Nah, ini flowchartnya ya. Ini flowchartnya. Nah, sebenarnya flowchartnya sih apa namanya, flowchart itu hanya input, proses, dan output ya. Yang Anda perlu ketahui itu nama dokumen ini. Nama-nama dokumen itu Anda perlu pahami. Nama-nama dokumen itu perlu di bagian persediaan itu ada dokumen apa saja, kan tadi sudah di awal kan tidak ada yang dokumennya apa gitu. Nah itu kemudian catatan akuntansinya itu apa gitu kan. Nah ini mulainya dari sini, dari apa namanya, sini ini bagian dari bagian pembelian, kemudian menerima barang dari pemasok yang disertai dengan surat pengantar, ini dari sini ya, di bagian pembelian. Jadi kemudian setelah itu ini dari pemasok, surat pengantar, dan SOP. Kemudian setelah itu barang yang diterima, membuat laporan penerimaan barang. Nah, itu keluarga di sini apa namanya, dokumen-dokumen. Nah ini ada di apa, sistem akuntansi pembelian ya. Sistem akuntansi pembelian ini sama nih. Ini beririsan dengan sistem akuntansi pembelian. Kemudian selanjutnya ini dari bagian pembelian, SOP. Dan tadi nomor 1 ya, laporan penerimaan barang, LPB. Kemudian dari pemasok via bagian pembelian ini ada faktur. Kemudian digabungin jadi satu, membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB. LPB ini tadi laporan penerimaan barang ya. Kemudian membuat bukti kas keluar. Membuat bukti kas keluar. Kemudian keluarlah di sini dokumen-dokumen, yaitu berupa bukti kas keluar, sehingga nanti akan didapat di buku kas keluar atau register bukti kas keluar. Ini yang nomor 2 sampai 4 gitu. Itu dilanjutkan ke sini. Ya, jadi ini apa namanya, dokumen-dokumen itu harus jelas. Makanya di sini perlu ada garis-garis ini. Ya. Garis-garis ini itu pengaruh. Ini nomor 1, 3, 4, 1 dan faktor itu diarsipkan ya. Kemudian yang nomor 2 ini, yang nomor 2 bukti kas keluar yang nomor 2 itu dilanjutkan lagi ke sini, ke bagian ini. Nah, kalau yang nomor 2 ini lanjutkan dari sini nih, laporan penerimaan barang. Dan setelah itu faktur persediaan, dari bukti kas keluar itu masuk ke faktur persediaan, dan dari apa namanya, bagian nomor 2 ini dari laporan penerimaan barang itu masuk ke catatan faktur gudang. Ini di bagian gudang. Ini maaf ya, ini kepotong nih. Nah, sekali ini kepotong nama bagiannya. Mungkin bisa dilihat di buku Studio Mulyadi ya. Oke, selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok produk dikembalikan kepada pemasok. Jadi ini istilahnya reject ya. Ada apa, produk yang kita beli ya, ternyata reject dan harus dikembalikan ke pemasok. Nah, apa saja dokumennya? Dokumennya itu laporan penerimaan barang, memo debit, kemudian catatan akuntansinya, itu persediaan. Ini nanti kan pengaruh ya, kalau misalnya dikembalikan berarti berkurang. Nah ini ada ya. Ini ada vouchernya, ada vouchernya.
Sekali lagi, Anda harus bisa menjelaskan di sini nama dokumennya. Nama dokumen itu harus Anda pahami terlebih dahulu. Terutama kalau misalnya singkat-singkat yang ini apa gitu ya. Oke, kita next, nanti boleh dibaca saja. Selanjutnya adalah prosedur permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Ini ada dokumen yang digunakan, bukti permintaan dan pengeluaran barang di gudang. Ini memang tulisan manufaktur itu sangat kompleks sekali ya, kegiatan itu sangat kompleks sekali. Ini seperti ini. Ini ada bagian kemampuan satu penghitung fisik, menghitung, mengecek bahan, kalkulasi sudah dari bagian tugas, bagian tidak. Ini alurnya seperti ini. Ada dulu alur. Oke, selanjutnya prosedur pengembalian barang di gudang. Jadi apa di antara bagian pun kalau di manufaktur itu ada apa namanya yang disebut dengan retur juga gitu ya. Retur juga kan apa namanya antar bagian itu kan berbeda-beda tugasnya gitu ya, berbeda-beda tugas itu di masing-masing tugas itu yang dilakukan oleh itu pasti ada kurang ini di suatu perusahaan tapi ada yang disebut transaksi pengembalian retur juga di dalam perusahaan tersebut. Ini prosedurnya seperti ini. Jadi prosedur ini di dalam melihat ini prosedurnya digambarkan dengan kocak, digambarkan dengan kocak. Oke, seperti ini ya. Ada pemakai dana kas kecil. Kemudian pemegang dana kas kecil bagian ini. Seperti ini. Oke, ini berkaitan dengan prosedur tadi ya dan alurnya dan kemudian yang selanjutnya adalah sistem penghitungan fisik persediaan atau yang disebut dengan dokumen. Ini ada dokumennya kartu penghitungan fisik inventory text, daftar hasil penghitungan fisik inventory summary sheet, kemudian bukti nilai. Catatan akumulasinya adalah untuk persediaan kartu gudang. Jadi nanti dicocokin gitu ya dengan fisiknya serta jurnal umum. Nah, kemudian ini ada fungsi terkait, fungsi akuntansi, fungsi gudang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, kalau ini lebih kompleks lagi ya. Dibagi-bagi lagi ke prosedur-prosedur yang lebih kecil lagi, yaitu ada prosedur penghitungan fisik, ada kompilasi, ada prosedur penentuan harga pokok gudang, dan prosedur adjustment. Unsur-unsur pengendalian internalnya itu ada 3 organisasi. Ya ini ya. Jadi kalau Anda apa namanya nanti menjelaskan unsur pengendalian internal itu ada organisasi, ada sistem otorisasi dan prosedur serta praktik yang sehat. Gitu. Diingat-ingat aja ya itu unsur pengendalian internal itu. Kemudian ya, ini unsur pengendalian internal intern dan penjelasan itu penghitungan fisik usianya harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi memegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung dan fungsi pengecek. Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan, selain karyawan yaitu fungsi gudang dan fungsi dan biaya. Jadi ada panitianya gitu ya, ada panitia. Kemudian fungsi pengendalian intern dan penjelasannya ini untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya.
Nah, ini hasil persediaan ditandatangani oleh ketua panitia. Nah, ini berhubungan dengan tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Itu yang melakukan organisasi. Ada pengesahannya, ya, tanda tangan. Apa namanya, ada yang bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Oke, yang terakhir praktek yang sehat. Ini kartu penghitungan fisik dengan turut tercetak dan penghitungan ketahanan jawaban. Penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Kuantitas dan data persediaan yang lain bersatu bagian ketiga dan bagian kedua dapat oleh pemegang paket penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua paket penghitungan dan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Ya, ini prakteknya, ya, di dalam prakteknya. Kemudian peralatan dan metode yang digunakan itu dalam menghitung kuantitas. Karena ini penghitungan fisik, berarti berhubungan dengan kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Jadi orang-orang itu harus teliti. Apa namanya? Kalau ini kan ini di bagian ini perusahaan manufaktur yang produknya itu hanya satu, ya. Tapi kadang kan bahan bakunya itu kan banyak, ya. Bahan bakunya itu banyak. Atau persediaan dalam prosesnya itu bermacam-macam. Misalkan tekstilnya itu bergerak di pakaian dewasa. Nah, itu kan ada ukurannya, ukuran M, gitu, M, gitu ya, itu berapa? Itu kan harus dihitung, gitu ya. Seperti itu, gitu. Oke, sudah selesai, ya, untuk penjelasan dari sistem akuntansi persediaan. Kurang lebih seperti itu. Ada yang bertanya tentang berkaitan dengan kompetensi atau tugas. Kalau ini nggak ada yang lain, berarti sudah jelas semua. Sudah jelas semua ini. Oke, jadi untuk tadi yang baru hadir, ya, yang baru hadir untuk apa namanya, tugasnya, ya, untuk tugasnya itu dikumpulkan bersamaan dengan ujian, ya, bersamaan dengan UAS, ya, yaitu di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu pukul 5, ya, pukul 5 sampai setengah 7. Berarti di antara yang itu, ya, Anda bisa kumpulkan di awal atau di akhir berbarengan dengan hasil ujiannya, ya, berbarengan dengan hasil ujian. Jangan lupa pada saat Anda mengirimkan tugas dan UAS itu Anda harus jauh-jauh. Maksudnya jangan apa namanya, kan biasanya oleh panitia itu dikasih itu waktu, ya, dikasih waktu untuk mengirimkan. Nah, itu berarti Anda manfaatkan waktunya mungkin. Nah, nanti Anda kirimkan, berarti Excel, ya, Excel berupa Excel. Nah, Excel itu nanti di dalam apa namanya, di dalam room itu, ya, di dalam room UAS, ya, di dalam room UAS nanti dikumpulkan itu bersama dengan bahan UASnya, jadi bareng di dalam room yang sama, ya, seperti itu, ya. Tuh. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan gitu, guys, silakan misalkan ada yang tapi sudah jelas. Tuh, nah kemudian tugas mingguannya, ya, itu dikumpulkan hari ini, ya, dikumpulkan sampai nanti malam, ya,
sampai nanti malam dikumpulkan apa. Jadi tugasnya itu adalah sebutkan tipe persediaan, kemudian transaksinya apa, dan sistem prosedur yang bersangkutan. Sistem prosedur yang bersangkutan itu apa? Buat tabel ya, buat suatu tabel supaya jelas ya, to the point. Nanti kirim di pertemuan, kalau ini dikirim di pertemuan ke-15. Oke, itu tentang tugas UAS dan tugas mingguan serta materi yang saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya untuk kisi-kisi UAS-nya, untuk kisi-kisi UAS. Nah, untuk kisi-kisi UAS itu Anda pelajari materi setelah UTS. Materi setelah UTS yaitu sistem akuntansi penjualan secara kredit, kemudian sistem akuntansi piutang, kemudian sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, kemudian penerimaan kas, kemudian persediaan. Dan satu lagi kolcak, untuk teorinya nanti bisa dilihat di videonya nanti. Atau mungkin Anda bisa baca dari protokol yang ada di setiap ada di setiap pertemuannya. Nah, jadi materinya dari situ ya, dari materi setelah UTS sampai dengan persediaan materinya. Soalnya itu nanti ada 5, yang 4 itu di program teori, kemudian yang 1 itu kocak. Itu bobotnya 50%. Jadi semaksimal mungkin membuat kocaknya sesuaikan dengan dari soal kelas tersebut. Oke, mungkin gitu saja ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya akhiri, nanti kita akhiri jam 10:30 ya, 10:30. Berarti pas nih ya penjelasannya ya, penjelasannya itu sekitar 1 jam, hampir 1 jam gitu. Ini yang masuk di dalam penonton ya, atau yang memperhatikan ini ada 16 orang nih, ada 16 orang. Jangan lupa absen juga di sini ya, di live streaming dengan menyebutkan nama dan NPM ya. Tadi yang di atas sudah menyebutkan nama dan NPM. Nanti saya baca dulu. Fadli Sobari, Rizka, kemudian Ayu Fitri, ada Taufik Syah, Taufik Hidayat, kemudian ada Helki, Wahyu Mubarok, kemudian ada Aulia Al-Zahra, kemudian ada Aprila Selva, ini ada Arifah Komposer, Walida, kemudian ada Wulan Dari, ada Winnie, ada Sylvia Sagarini, Firman, kemudian ada Dalih, Al-Fanti, kemudian Fethi Nur Anissa, Dini Saida, kemudian ada Falisa Layanani, kemudian ada Anak Sama Indonesia, ada Sheila Sentidah, kemudian ada Betri, ya Betri Yanap, ada Ayu Fika, ada Amanda Hicahya, kemudian ada Vini Putari, kemudian ada Elsa Damayanti, ada Kristiani, kemudian ada Elsa Damayanti, ada Raisa Akhirani Putri, ada Tika Tony Bintari, Yohana Christine, kemudian Nabila Putri Sakina, ada Ranti Amanda Putri, kemudian
Tiara Alicia Fitriani. Terus itu Fadli udah ya, Fadli Sobari dan Kini Putari. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Ayu Fitri. Ya, Ayu Fitri. Maaf, jadi untuk UAS itu kita mengerjakan soal lagi atau mengerjakan aplikasi. Mengerjakan soal lagi, ada soal khusus untuk UAS. Kalau yang Excel itu tugas UAS, tugas yang dikumpulkan pada saat UAS gitu ya. Jadi pada saat UAS itu sudah jadi, tinggal dikumpulkan saja yang Excel ya, yang Excel. Nah, nanti pada saat UAS itu ada soal yang harus dikerjakan lagi. Soal UAS yang waktunya itu dari jam 5 sampai jam 7 hari Sabtu gitu ya, ayo ya. Dan semuanya juga ya, kan tadi sebenarnya udah saya jelaskan ya. Jadi nanti di UAS itu ada tugas UAS, tugas yang dikumpulkan pada saat UAS yaitu Excel ya, tugas membuat laporan keuangan dengan Excel itu tinggal dikumpulin aja berarti ya. Kalau Excel jangan dikerjain pada saat UAS, jadi kerjainnya sekarang. Dan nanti di jadwal tersebut nanti ada mengerjakan soal, yaitu sebanyak 5 soal. Tadi yang sudah dijelaskan, satu soal baca, dan yang lainnya itu berhubungan dengan materi sistem informasi yang materinya setelah UTS. Itu ya, yuk. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi jangan lupa Sabtu ya, Sabtu depan, ini tanggal berapa? Tanggal 23 berarti ya. Tanggal 23 ke Januari. Januari tanggal 23. Januari jam 5 sampai 7. Benar ya, jam 5 sampai jam 7 ya. Hari Sabtu ya. Gitu. Berarti Excel-nya udah selesai semua nih. Kayaknya nggak ada yang bertanya, kayaknya udah beres semua ya Excel-nya. Tugas Excel-nya. Itulah kalau misalkan sudah selesai. Jadi coba saya lihat hasilnya. Yang penting Anda siapkan dulu ya. Anda siapkan dulu tugas tersebut di laptop atau di HP. Ya, tergantung nanti Anda mau mengerjakannya di mana gitu ya. Mau mengerjakannya, maksudnya menguploadnya itu di mana? Mau di laptop atau di HP gitu ya. Kalau misalkan di HP berarti Anda simpan filenya di HP gitu ya. Sudah siap gitu. Sudah siap. Nah, kemudian kalau misalkan pakai laptop juga ada simpan di folder atau di directory. Jadi supaya nanti pada saat Anda upload, Anda kirim tugasnya itu langsung, tidak mencari lagi filenya. Nah, ini untuk kelas C ya. Yang kelas A dan kelas B pun nanti sama. Jadi nanti kelas A dan B, ya kelas A dan B itu nanti tidak ada live streaming lagi. Jadi nanti Anda cukup melihat video ini. Nanti video ini nanti akan di-share di platform kelas A dan kelas A dan B serta B gitu ya. Betul. Nah, pemberitahuannya itu sama, berlaku untuk kelas karyawan maksudnya, gitu ya. Kelas A, B, dan D ya. Oke, sampai pukul 10.25 saya tunggu kalau misalkan tidak ada pertanyaan mungkin untuk pertemuan sekarang saya cukupkan sekian.
Saya tunggu sampai jam 10.25. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Ya, selamat mengerjakan UAS ya, nanti ujian hari semester UAS nanti. Semoga berjalan lancar gitu. Jadi manage waktu Anda sesuai dengan waktu pengerjaan dari UAS-nya, yaitu 1 jam. Dan Anda harus baca peraturan ya, atau ketentuan ujian. Itu sudah ada di Classroom, Anda baca saja, baca ketentuannya. Jangan sampai nanti pada saat sudah selesai ujiannya, masih ada yang baru menanyakan, Pak, saya belum upload, gimana ya telat gitu. Nah, saya harapkan karena ini sudah semester 3 ya, Anda sudah berpengalaman dalam upload di Classroom. Jadi kenapa tuh kemarin semester kemarin telat upload? Mungkin karena kendala sinyal. Nah, itu harus diantisipasi sebelumnya. Anda sudah belajar pengendalian internal, jadi Anda harus tahu tuh kira-kira resiko apa yang terjadi nanti pada saat UAS itu harus harus ada antisipasinya, ya, harus ada antisipasinya. Dulu misalkan telat mengupload dokumen karena apa, sinyal, berarti harus jauh-jauh hari sebelumnya, maksudnya jauh-jauh misalkan 15 menit sebelum selesai atau setengah menit sebelum selesai. Jadi Anda harus ngerjainnya harus cepat gitu, seperti itu. Itu fungsinya kita belajar SEA itu dari segi pengendalian internalnya itu di situ. Jadi kita harus tahu resiko yang terjadi di ujian itu apa, harus kita antisipasi. Ya, harus kita antisipasi. Gitu. Atau misalkan pada saat ujian waktu itu gitu, pakai datanya habis, jadi harus dari sekarang ke datanya itu harus dipersiapkan. Gitu ya. Anda ini sudah mulai semester 3 ini sudah berpengalaman. Jadi kalau semester 1 sih masih saya kasih dispensasi gitu ya ke mahasiswa. Tapi kalau semester 3 ini saya rasa ini berdasarkan pengalaman, Anda sudah berpengalaman dan sudah tahu cara mengantisipasi berhubungan dengan UAS tersebut. Mungkin gitu saja ya untuk pertemuan terakhir ini yang menjadi UAS ya, untuk semoga lancar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan share. Jadi untuk pertemuan ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.